Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut untuk kita selalu ucapkan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tentu salah satunya dari nikmat sehat walafiat, sehingga teman-teman bisa melangsungkan aktivitasnya dengan sebaik-baik mungkin. Terus juga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada orang paling mulia, orang yang paling berjasa, orang yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti sekarang ini. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW. Oke, teman-teman, kembali ini adalah sebelum kita masuk pada 8 hal yang akan saya sampaikan teman-teman, saya ingin coba untuk memberikan definisi awal dulu biar kita sama-sama paham dan mengerti basic apa yang sedang saya sampaikan sekarang. Nah, yang ingin saya sampaikan sekarang adalah tentang apa itu sebenarnya perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan adalah upaya kita untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran secara baik dan benar demi tercapainya tujuan-tujuan keuangan keluarga. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim memandang perencanaan keuangan secara Islami adalah perencanaan keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Apa aja itu? Ada beberapa manfaat ketika kita mempelajari perencanaan keuangan. Satu, yaitu menghindari konflik dalam keluarga. Nah, ternyata tidak bisa kita pungkiri bahwasanya banyak sengketa perceraian di pengadilan tinggi agama itu, kalau teman-teman cek, adalah kasusnya paling banyak itu disebabkan karena masalah finansial keluarga. Ada ketidakcocokan antara istri sama suami, ketidaksesuaian tren gaya cara pengelolaan keuangan istri dan suami, dan ini ternyata menjadi konflik paling besar yang menyebabkan perceraian keluarga. Nah, ini tentu kita tidak ingin sekali ini terjadi kepada masyarakat muslim, karena negara yang kuat adalah negara yang dibangun oleh basis keluarga yang mapan. Dua, meningkatkan kualitas generasi. Nah, kalau sudah di poin 1, bagaimana kita sudah berencana untuk menghindari konflik dalam rumah tangga dengan melakukan finansial. Bunyi knalpot tukang tahu. Oke, yang kedua, ketika kita sudah mampu memanage financial planning, terus juga yang berdampak pada terhindarnya perceraian dalam rumah tangga akibat dari pengeluaran yang defisit. Nah, maka ketika itu sudah termanage dengan baik, akan mampu memunculkan kualitas generasi yang baik. Kenapa? Karena kalau kita sudah mampu memanage financial planning kita, maka nanti perencanaan pos-pos itu biayanya akan mudah terarahkan. Misalnya nanti pos pendidikan, pos kesehatan, pos pernikahan untuk anak, masa pensiun untuk orang tua, dan tentu itu akan termanage dengan baik dan akan memberikan dampak pada keluarga yang tertata dengan baik. 3, terhindar dari pribadi yang korup. Nah, kalau kita sudah paham terkait financial planning, maka kita terhindar dari pribadi yang tamak. Nah, pribadi yang tamak adalah pribadi yang tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Nah, makanya penting nih teman-teman untuk mulai melakukan financial planning agar kita terhindar dari pribadi yang tamak. Pribadi yang tamak adalah pribadi yang memaksakan dirinya dari apa yang sudah dipuji sekarang. Misalnya dia merasakan nggak cukup dengan apa yang dimiliki sekarang, dia melakukan tindakan keempat ini penting teman-teman. Sebagai seorang muslim, tentu ketika memang kita sudah mapan dan juga sudah selesai dalam masalah financial planning, ini akan berdampak pada kekhusyuan sholat teman-teman. Kenapa? Biasanya orang yang punya hutang banyak itu sholatnya gak khusyuk. Kayak saya juga sama, sholatnya gak khusyuk. Nah, kita sama-sama belajar teman-teman. Ternyata orang yang khusyuk adalah orang yang sudah selesai masalah-masalah dunia. Nah, bayangkan teman-teman kalau teman-teman misalnya hutangnya banyak, terus juga masalah biasanya
banyak pikiran itu akan berdampak pada kerusuhan sholat. Kelima, financial planning akan memberikan manfaat kita teman-teman adalah akan melahirkan pribadi yang optimis. Nah, pribadi optimis adalah pertama, minimal kita tenang dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena biasanya orang optimis itu orang yang sudah tahu kalau ternyata memang ada hal-hal yang tidak perlu dipaksakan dan memang ada hal yang perlu kita bisa upayakan. Nah, melahirkan sikap optimis ini tentu akan menjernihkan pikiran kita dan sehingga kita bisa melihat oh ternyata masih banyak hal-hal yang bisa kita upayakan. Contohnya adalah kita menambah pendapatan dengan misalnya freelance, misalnya dengan kita dagang, atau misalnya kita dengan 6 memperkuat silaturahim. Nah ini agak lucu nih teman-teman. Kadang ya kalau misalnya kita nih orang yang tidak punya financial planning dengan baik, ternyata sering pinjam sana sini, sana sono. Nah, ternyata ketika sudah minjam belum diganti dan itu ternyata mampu memberikan gap silaturahim yang tadinya erat, yang tadinya dekat, yang tadinya juga sering nyapa, tiba-tiba karena ada hutang jadinya ada gap. Ketujuh adalah akan memberikan dampak kita akan terlihat awet muda. Percaya nggak teman-teman? Iya, karena dengan financial planning yang baik itu kita tidak akan perlu effort memikirkan terlalu banyak. Jadi pikiran itu tidak yang over gitu, jadi mempengaruhi kualitas epidemi kulit kita. Jadi akan cepat tua. Jadi istilahnya rambut pada rontok, juga biasanya kerut-kerutan akan muncul itu karena berawal dari pikiran yang terlalu. Kedelapan, terakhir. Yang kedelapan akan memunculkan ide-ide yang produktif, ide-ide yang segar, ide-ide yang produktif yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, kita biasanya akan memunculkan, kayaknya bagus nih dagang ini, kayaknya saya perlu silaturahim ke sini untuk sekedar menjalin ukhuwah, terus juga biasanya akan berdampak pada keberkahan umur kita, terus juga biasanya nanti akan memunculkan solusi-solusi juga. Biasanya orang-orang yang sudah tenang tadi, sudah sadar, terus juga biasanya usulan ibadahnya juga bagus, biasanya akan lebih produktif dan akan memunculkan ide segar untuk kedepannya mengupayakan untuk bagaimana bisa menjalankan keluarga ini dengan baik. Nah, itu ada 8 hal yang bisa saya sampaikan. Kita bisa sharing bareng-bareng tentang bagaimana kita bisa memulai financial planning agar menciptakan yang namanya pasti itu dalam pernikahan ada yang namanya sakinah, yaitu ketenangan. Nah, ketenangan ini muncul karena memang biasanya dalam sebuah keluarga itu sudah tertata dengan baik, adanya keharmonisan dalam keluarga, masalah finansial juga, ada yang namanya comfort finansial, jadi comfort finansial kayak kenyamanan dalam finansial, walaupun secara pendapatan kita kecil, tapi biasanya kalau memang sudah berangkat dari tujuan yang sama, pengelolaan keuangan yang harmonis dengan baik, biasanya tidak akan gelisah orang-orang yang memang biasanya sudah memiliki pendapatan banyak, terus juga aset yang banyak, tapi ternyata hidupnya tidak tenang karena memang diiringi dari pengeluaran yang juga besar dan beban-beban hutang yang juga besar. Nah, tentu saya berharap kita bisa mulai nih merencanakan keuangan keluarga dengan baik. Kita bisa sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan, sama-sama juga bagaimana kita bisa menata kembali kondisi keluarga kita untuk mencapai apa yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang bermanfaat video ini, teman-teman bisa subscribe. Kalau memang tidak bermanfaat, saya tidak akan paksakan teman-teman untuk subscribe, like, dan share. Kurang lebih maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan kembali ke segmen selanjutnya.